Kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan kita tetap dipimpin Tuhan sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami menyadari kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami selalu menyaksikan Tuhan bersama dengan kami. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami, biar kami dapat memahaminya untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah. Ini kami yang datang padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 20 sampai 29. Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesah bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anakku, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita ini, kita berada dalam tema pasti akan dihukum. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita melihat keadaan sekarang, di mana kejahatan yang dilakukan manusia sepertinya saudara-saudara semakin banyak, dengan berbagai cara, teknik, dan modelnya, sungguh semakin bertambah dan bertambah. Saudara, biasanya ada ungkapan bahwa dunia ini semakin tua. Sebenarnya jika ditelusuri kembali ke masa lalu, sesungguhnya saudara-saudara apa yang telah terjadi itu menjadi pelajaran dan peringatan bahwa semua kejahatan menimbulkan banyak masalah dan memunculkan banyak kerusakan. Terlebih lagi saudara, jika Tuhan menghukum
mereka yang melakukan kejahatan. Ini mengerikan. Namun, banyak yang tidak sadar. Mereka tidak mau meninggalkan perbuatannya. Sepertinya tidak takut untuk melakukan kejahatan. Begitu banyak orang-orang yang kita lihat memegang jabatan dalam pemerintahan, tetapi dihukum. Mereka tetap saja berbuat jahat. Mereka tidak takut. Saudara-saudara, Raja Daud saat menjadi raja di Israel, dia sangat takut dan setia pada Tuhan. Tetapi Yerobeam justru berbalik. Perbuatannya tidaklah sama dengan yang dilakukan oleh Daud. Pemerintahan Yerobeam dipenuhi dengan kejahatan. Karena itu semua raja melakukan kejahatan bersama dengan Yerobeam. Demikian juga dengan Raja Ahab. Sebanyak-banyaknya perbuatan keji yang dilakukannya, terlalu banyak. Bahkan Raja Ahab mau menjual diri karena hanya disanjung oleh istrinya Isabel. Maka dia mau menyembah patung dan mau melakukan berbagai macam perbuatan yang menjijikan, yang sangat keji, lebih keji dari perbuatan Yerobeam. Saudara-saudara, karena itu Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22, bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Bayangkan, ini malapetaka yang akan terjadi. Dan kemudian dikatakan, aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahiab, karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Ya, mereka akan mengalami kebinasaan. Juga Tuhan katakan begini di ayat 23 tentang Isabel. Tuhan berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Sangat mengerikan. Saudara-saudara, semua perbuatan jahat memang gampang untuk dilakukan. Dan ini terjadi jika iman kita tidak berakar dalam Tuhan. Sebab itu kita diajak melalui firman Tuhan ini, janganlah kita selalu memelihara atau melakukan kejahatan. Karena jika dibiarkan, itu akan mudah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mudah saja kita melakukan kejahatan jika dibiarkan, dan itu bisa terjadi sampai masa tua kita. Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, orang yang berbuat jahat pasti akan dihukum. Tetapi hari ini kita belajar, marilah kita patuh dan teguh dalam iman, berjalan di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan melakukan kejahatan. Dan ketika kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak akan dihukum, tetapi yang kita peroleh adalah damai sejahtera di dalam Tuhan. Teruslah lakukan yang baik, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Ajar kami menanggalkan kejahatan dan berbuat yang baik, sehingga kami melakukan kehendak-Mu dengan penuh kasih. Tuhan, peliharakan kami. Peliharakanlah keluarga kami, Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap nyata, dan firman yang kami dengarkan kiranya terus mengambil bagian dalam hidup kami, dan juga dalam keluarga kami, agar kami semua, ibu, bapa, anak-anak bertumbuh dari firman-Mu. Biarlah kami teguh dalam Kristus. Tuhan berkati anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan, berkati pekerjaan kami. Biarlah dalam keluarga kami selalu ada damai sejahtera-Mu. Engkau berkati semua orang tua kami dalam usia indah. Semoga sehat, selalu bahagia dalam Tuhan. Engkau berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Kasih sayang-Mu kiranya terus berlaku bagi mereka. Engkau berkati para pelayan-Mu agar tetap teguh memberitakan firman.
Engkau memberkati majelis, pengurus OIG, biar mereka setia menyatakan kuasa-Mu dan terus melayani jemaat-Mu. Engkau memberkati pemerintah kami, biar memerintah dengan adil dan bijaksana. Berikan damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami, dan ketika ada bencana Tuhan hadir, agar kami boleh terhindar dari berbagai macam bencana, hidup dengan penuh sejahtera Tuhan. Bimbing kami selanjutnya. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Engkau gembala yang baik, penolong kami, sehingga kami melangkah dengan pasti menikmati hari karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami, doa kami. Kami membawanya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan bersama dengan saudara. Salam sehat.